Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Untuk kalian semua tentunya saya ucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru untuk kalian semua. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita bakalan melihat tahun yang lebih baik khususnya mungkin untuk dunia cryptocurrency. Tentunya saya juga tahu pasti banyak sekali teman-teman yang mungkin masih menjadi sangkutar gitu ya karena mungkin membeli di harga yang lebih tinggi. Ya, tapi mudah-mudahan di tahun ini kita bakalan melihat tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya dan semua yang kalian lakukan itu berjalan dengan lancar. Amin. So, kita langsung aja mulai dulu dari CoinMarketCap guys. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 794 billion dolar atau turun sekitar 0,02%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.532, Ethereum 1.193, BNB 244, XRP 0,33, Dogecoin 0,069, Cardano 0,24, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,74 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan top performernya adalah Dogecoin, satu-satunya yang hijau di top 10 dengan kenaikan 1,68% ke 0,069 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sebenarnya untuk hari ini nggak banyak bisa saya bawakan guys, selain memang volatility yang masih sangat rendah banget, berita dan data hari ini tentunya juga masih sangat sedikit, so saya akan bahas saja yang ada gitu ya. Yang pertama, karena kita memang sudah di hari Minggu lagi guys, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event ekonomi penting apa yang perlu kita perhatikan. Dan menurut saya, untuk teman-teman yang memang sudah merasa bosan gitu ya dengan volatility market yang sangat rendah tentunya di crypto, harus pantau akhir minggu ini, karena kemungkinan kita bisa melihat kembali volatilitas terjadi. Kenapa? Alasannya adalah karena di tanggal 5 Januari nanti kita akan melihat FOMC minutes, ya ini mungkin nggak akan terlalu volatil lah. Yang lebih akan diperhatikan nanti di tanggal 6 Januari atau hari Jumat nanti pukul 20.30 waktu Indonesia Barat kita bakalan melihat non-farm payrolls dan juga unemployment rate atau pada intinya merupakan tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Nah, kenapa ini bisa menciptakan volatility? Karena sekali lagi unemployment rate adalah salah satu data yang dijadikan indikator oleh The Fed untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya. Nah, bagi saya, kalau misalnya kita mau melihat market rally gitu ya, saya pengen melihat unemployment rate itu justru naik guys. Alias kita melihat tingkat pengangguran di Amerika itu start untuk meningkat. Tapi kalau kita stay di 3,7 atau bahkan kembali menguat ke 3,6, saya merasa harusnya kita bisa melihat reaksi yang negatif lagi kembali di market. Oke, jadi kita bakalan lihat nanti di tanggal 6 Januari, apakah pada akhirnya unemployment rate itu akan start naik mungkin ke 3,8 atau ke 3,9. Harusnya dari sana kita bisa melihat market bereaksi ke arah yang positif. Karena yang satunya itu udah mulai membaik guys, yaitu adalah inflasi. Kita melihat CPI berbulan-bulan sudah mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Core PCE Price Index juga sudah menunjukkan penurunan. Satu-satunya yang selalu dijadikan tameng oleh The Fed gitu ya untuk menyingkirkan narasi soal pivot adalah labor market atau tingkat pengangguran di sana itu masih sangat rendah gitu. Kakek Powell mengatakan bahwa untuk di Amerika sekarang yang mencari pekerjaan itu tidak sebanyak orang yang mempekerjakan gitu. Alias perusahaan ternyata masih mencari pekerjanya, jadi untuk mencari pekerjaan di sana ternyata tidak terlalu sulit sekarang. Sehingga kita melihat tingkat pengangguran itu tidak meningkat, tapi justru stay di 3,7%. Walaupun kemarin kita sempat melihat kenaikan ya dari 3,5 menjadi 3,7, tapi sudah 1 atau 2 bulan terakhir kita melihat dia stay di angka 3,7% dan tidak lagi meningkat. Pertanyaannya apakah akan terus stay di angka di sini atau akan naik? Kita nanti akan lihat jawabannya di tanggal 6 Januari. Nah, yang kedua, ini juga fun fact untuk kalian gitu ya. Every weekly Bitcoin regular money flow bullish divergence. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini adalah tweet dari TechDev.
Saya tahu mungkin banyak sekali dari kalian yang kontra terhadap tech dev gitu ya, karena mungkin ada beberapa call dari dia yang menurut kalian terlalu bullish, itu artinya dia selalu bullish gitu ya, perma-bull. Tapi di sisi lain juga ya kita juga kadang membahas soal perma bear gitu. Ada juga yang memang selalu bearish melihat Bitcoin. Tapi sesekali kita harus ngelihat secara objektif guys, bahwa ini adalah cuman faktanya saja gitu ya, faktanya saja. Dia nggak mengada-ngada, ini bukan opini dia pribadi, tapi memang ini bisa dibuktikan dengan indikator di sini. Ini adalah indikator money flow guys, oke? Dan setiap kali kita menuju ke area bottom bear market, itu biasanya ditandai juga dengan bullish divergence dari money flow guys, oke? Ini terjadi di beberapa cycle. Jika kalian perhatikan di tahun 2012 di sini, ketika kita mencapai bottom bear market, oke, kita membuat apa? Bullish divergence, di mana di price actionnya kita membentuk lower low, tapi money flow-nya itu menunjukkan higher low. Oke, cycle berikutnya di tahun 2015 juga sama. Kita membuat lower low terakhir, gitu ya. Ini adalah area bottomnya. Dan apa yang kita lihat di sini itu adalah bullish divergence di money flow-nya. Nah, kalau di cycle berikutnya, kita tidak membuat bullish divergence di area bottom bear marketnya, melainkan ketika kita mendapatkan Black Swan event pada saat itu di tahun 2020, dan kita kemudian membuat bullish divergence lagi, dan kita kembali rally ke atas. Oke, jadi ini adalah satu-satunya cycle di tahun 2018 itu yang tidak membuat bullish divergence di money flow indicator ketika kita menyentuh area bottom bear market. Dan untuk kali ini, kita juga membuat hal yang sebenarnya serupa dengan yang terjadi di tahun 2015 guys. Kita melihat ada membuat lower low gitu ya. Lower low-nya tidak setajam dengan yang terjadi di cycle 2018 di sini. Kita cenderung lebih nggak terlalu tajam ke bawah istilahnya gitu guys. Penurunannya lebih tidak tajam. Oke, dan kita melihat lower low tercipta di sini, tapi di indikator money flow-nya itu kita membentuk higher low. Jadi ini juga adalah kembali bullish divergence. Nah, sekali lagi, kalau misalnya kita akan memang melihat sejarah akan terulang gitu, dalam artian beberapa kali sebelumnya, setiap kali kita melihat ada bullish divergence tercipta, kita kemudian mendapatkan rally dari sana, maka harusnya sekali lagi kita sudah dekat dengan area bottom atau bahkan kita sudah berada di bottom bear market. Saya tahu ini mungkin udah sangat klise sekali gitu ya, udah sering sekali kalian dengar bahwa kita sudah dekat dengan area bottom bear market, sudah di bottom bear market. Tapi memang itulah yang akan kalian rasakan guys. Setiap kali kalian menghadapi atau melewati bottom bear market, pasti kalian bakalan bosen gitu. Pasti kita akan berbulan-bulan berada di area yang sama. Itu adalah ujian gitu. Sebelum pada akhirnya kita akan kembali ke bull cycle. Dan kalau misalnya kalian memang tetap bertekad untuk hold gitu ya, kemudian kalian disiplin dan kalian bersabar, maka harusnya kalian bisa panen di bull cycle berikutnya gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini guys, nggak banyak memang, jadi ya itu aja. Dan sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin guys. Dan jika teman-teman perhatikan, untuk pertama kali dalam sejarah ya, ini adalah chartnya Bitcoin. Oke, ini yearly chart atau candle tahunan guys. Dan untuk pertama kalinya kita melihat ada bearish engulfing tercipta di chartnya Bitcoin. Oke, alias candle merah di sini menelan candle hijau sebelumnya. Jadi kita sebut sebagai bearish engulfing gitu ya. Dan secara teori tentunya ketika kita melihat ada bearish engulfing, maka biasanya akan ada penerusan ke bawah. Oke, dan kalau misalnya sampai itu benar, maka kita bisa jadi bertahun-tahun guys melihat ada bear market. Artinya bisa jadi tahun ini ya kita cuma ada koreksi sedikit ke atas, kemudian kita kembali down, baru pada akhirnya kita akan kembali start untuk membuat cycle yang baru. Bisa jadi terjadi. Oke, tetapi kalau misalnya kita berkaca dari data yang lain, artinya kalau misalnya kita lihat data yang selain bearish engulfing di sini, maka kita juga tahu bahwa di chart yearly di sini, biasanya ketika ada satu candle merah tercipta, biasanya diikuti langsung oleh candle hijau. Oke, jadi itu adalah berita baiknya. Berita buruknya adalah yang tadi. Kita melihat bearish engulfing candle yang secara teori merupakan bearish candle. Tapi kalau misalnya kita lihat data yang lainnya, bahwa setiap kali ada candle merah tercipta di yearly candle-nya Bitcoin, maka itu biasanya langsung diikuti candle hijau. Oke, di sini, kemudian di sini juga sama, candle merah, kemudian diikuti candle hijau, di sini juga sama, kemudian diikuti candle hijau.
Apakah kita akan kembali mencetak rekor baru di tahun ini atau sejarah baru dengan membuat 2 yearly candle berturut-turut dalam keadaan merah? Ya, bisa aja guys. Kesempatan itu selalu ada gitu ya. Bahkan di tahun 2022 saja kita mendapatkan banyak sekali kejutan-kejutan. Salah satunya kita pada akhirnya mampu break dari 200 week moving average. Kemudian juga kita mendapatkan banyak sekali hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan terjadi kali ini gitu ya. Dan kalau kita bahas ke time frame yang lebih kecil, sebenarnya ini mungkin akan membosankan untuk kalian gitu ya, tetapi ya apa boleh buat, harus saya bahas. Dan jika teman-teman perhatikan di 1 hour chart, untuk sementara yang bisa saya lihat terjadi adalah kita berpotensi untuk membuat apa nih guys? Ini adalah potensial inverse head and shoulder gitu ya. Dan bagi saya neckline yang di sini, kalau misalnya teman-teman mau mencari setup untuk long, ini mungkin bisa dimanfaatkan dan menargetkan ke sekitaran area 17.000 lagi di sini guys. Oke, tapi tentunya kalau kita tidak mampu break di atas area neckline di sini, maka inverse head and shoulder ini tidak terkonfirmasi. Alias kalau misalnya kita ternyata down dari sini, oke, dan kembali menyentuh area low di sini, maka tentunya inverse head and shoulder-nya sudah tidak lagi valid. Itu yang tipikalnya agresif gitu ya. Kalau kalian tipikalnya konservatif, maka bisa aja kalian consider neckline-nya itu di sekitaran sini. Oke, tapi kalau misalnya kalian consider ini adalah neckline-nya, maka harusnya kalian tidak boleh masuk trade di sini. Kenapa? Karena dari segi risk and reward bagi saya ini tidak akan terlalu memadai gitu ya. Naik sedikit kalian sudah akan ketemu dengan area resistance berikutnya. Kalau bagi saya masih sama gitu ya. Saya masih memilih untuk stay in the sidelines dulu, menunggu Bitcoin kembali ke area-area yang lebih major guys. Majornya di area yang mana? Ya salah satunya adalah di sekitaran 15.600, atau kita kembali ke sekitaran area 18.000, atau senario yang dari kemarin kita sudah bahas itu terjadi, yaitu adalah kita membuat 2 wave atau bahkan 3 wave untuk mengkonfirmasi bahwa memang market sudah mampu menerima harga Bitcoin di sekitaran area di sini dan kemudian membuat bearish continuation pattern. Dari sini ini akan saya jadikan juga sebagai short setup, menargetkan minimal ke sekitaran area low terakhir di sini. Kalau kita langsung jebol ke bawah dari sini gitu ya, saya juga expect akan ada bounce dari sini guys, dari area di sini. Walaupun saya sudah sampaikan juga di video kemarin, kalau misalnya kita langsung jebol dari sini, saya juga expect dia akan membuat sedikit wick ke bawah gitu ya. Kalau misalnya kita akan langsung naik lagi dari sini, at least kita akan membuat wick dulu ke bawah sedikit seperti ini, sebelum pada akhirnya kita kemungkinan naik. Karena saya expect pasti market maker bakalan ngejemput dulu stop loss yang berada di bawah area di sini sebelum pada akhirnya kita akan dinaikkan lagi. Tapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan adanya indikasi fake out dari sana, maka target berikutnya untuk kita tuju adalah di sekitaran area 14 sampai 12.000. Oke, yang paling signifikan tentunya kalau kita cek adalah di sekitaran area 13 sampai 12 gitu ya. Kalau 14 itu cuman ya semacam minor support gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan di sekitaran area 13 sampai 12.000 itu adalah area major supportnya. Oke. Jadi ya saya rasa itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk hari ini guys. Tidak banyak juga perubahan yang ada. Ya sekali lagi kalau misalnya kita zoom in di time frame yang kecil, maka yang terlihat sekarang adalah potensial inverse head and shoulder. Cuma belum terkonfirmasi tentunya selama kita tidak break di atas neckline-nya. Oke. So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sekali lagi, selamat tahun baru untuk kalian semua. Semoga tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. See you in the next video. Bye-bye.